Nah, apakah benar dok sebenarnya puasa ini bisa membuat orang menjadi lebih sehat? Dan ada pesepak bola ya, atlet itu puasa. Gimana caranya supaya kita puasa tuh tapi tetap sehat, bugar, produktif, Betul. walaupun mau olahraga di saat bulan puasa tetap aman, ada caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua. Kita kembali lagi di Health Talk, podcast Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan di episode kali ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjalani puasa yang sehat dan produktif. Hari ini saya sudah ditemani narasumber yang memang sudah sering menjadi tamu di podcast ini ya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan kita sudah ada bersama Dr. Zainul Arifin MPH. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat dan produktif ya dok ya. Ini walaupun kita mau menjalani puasa tetap harus menjaga kesehatan karena harus siap ya dok ya. Dari segi harus fisik. selalu sehat. Ya, harus selalu sehat, fisik dan mental. Oke dok, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih dok. Nah dari segi kesehatan, ini puasa ini kan sebentar lagi kita akan menjalani sekitar 1 bulan lamanya. Betul. Otomatis kita harus siap gitu dok Ya. ya. Nah apakah benar dok sebenarnya puasa ini bisa membuat orang menjadi lebih sehat gitu dok? Ya. Kalau dari segi kesehatan yang menjalani puasa tuh kadang ada yang mahnya jadi kumat dan penyakit-penyakit lain yang mungkin akan kumat ketika perut kosong gitu, dok. Ini gimana penjelasannya dok? Ya, jadi kan coba kita lihat kalau dari segi agama kan Ya. ada hadis Nabi itu, hadis riwayat hadis riwayat dari Abu Hurairah kalau nggak salah ya. Jadi secara garis besar puasalah supaya sehat. Ya. Tetapi kadang-kadang ada orang yang setelah berpuasa, kalau berpuasa justru sakit mah, Ya. batuk, pilek. Nah, apa ini teman-teman apa pernah merasakan seperti itu? Saya kalau puasa tambah pilek, apalagi kalau mau ini hari raya, pilek semua itu. Saya tarawih itu kadang-kadang banyak yang batuk itu, ya seperti itu. Jadi apakah nggak cocok bahwa puasa itu membuat orang sehat? Nah, pasti ada masalah di sini. Jadi karena kalau hadis itu enggak mungkin, kalau kita percaya hadis enggak mungkin salah. Iya. Berarti ada yang salah dengan kita. Cara menjalankannya. Bahwa puasa itu membuat kita sehat. Iya. Ya, insya Allah pengalaman saya justru pada saat puasa kita itu justru tidak pernah sakit. Gitu. Berarti kita harus tahu rahasia-rahasia berpuasa supaya kita tetap sehat. Nah ini kita bahas sekarang ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya memang seharusnya puasa ini bisa membuat orang sehat, tapi tergantung cara menjalankannya benar apa tidak. Sesuai dengan petunjuk bagaimana berpuasa yang benar seperti itu. Nah ini kan apa benar puasa ini sebenarnya bikin orang lemes sih dok? Ini apa penyebabnya gitu dok? Ketika kita puasa tapi kok jadi lemas, padahal kan sebenarnya bisa berdampak bagus ke kesehatan gitu. Iya. Gimana? Jadi orang kalau berpuasa kok saya jadi lemes gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah Nabi dulu itu justru pada saat berpuasa makin semangat. Semangat dalam berdagang, semangat dalam berdakwah. Terkadang ada juga beberapa riwayat itu tidak bisa menghindar berperang dalam bertempur dalam keadaan puasa. Dan ada pesepak bola ya, atlet itu puasa sambilan olahraga. Iya, dan itu tidak menurun prestasinya seperti itu. Nah berarti juga tidak benar juga bahwa kalau berpuasa orang itu membuat lemes. Jadi berpuasa sehingga jam kerjanya diperpendek. Itu maksud pemerintah, jam kerja diperpendek itu bukan karena kita puasa kemudian lemes sehingga jam kerjanya diperpendek, bukan begitu. Maksud pemerintah jam diperpendek supaya kita lebih banyak beribadah. Iya, betul. Itu maksudnya karena ibadah di dalam bulan puasa itu kan berlipat-lipat. Nah, pemerintah sih sangat bijaksana dan paham seperti itu. Jadi diberikan waktu lebih banyak untuk ibadah. Bukan karena puasa itu membuat lemas. Justru
kita meningkatkan ibadah, produktivitas itu semakin meningkat itu di dalam bulan puasa. Tergantung dari bagaimana cara kita menjalankan puasanya. Balik lagi ke cara menjalankan. Caranya benar apa belum? harus ini mengikuti sesuai dengan aturan-aturan bagaimana cara puasa yang benar. Oke. Membahas cara. Nah, kita masuk ke bagian ini dok. Ya. Nah, ini gimana caranya supaya kita puasa tuh tapi tetap sehat, bugar, produktif. Betul. Karena kan kalau puasa udah lemes, kemudian produktivitasnya berkurang, kerjanya jadi nggak mood, nggak semangat. Gimana caranya dok supaya tetap ini? Jadi prinsipnya pada saat kita berpuasa itu adalah memindahkan waktu makan. Oke. Ya, dari kita makan sarapan siang sore menjadi sahur, berbuka dan malam. Jadi prinsipnya hanya memindahkan kita untuk kapan waktu makan. Jam makan. Jam makan. Nah, kita mau mulai dari awal saja ya. Puasa yang pertama itu sangat saya anjurkan untuk tidak meninggalkan sahur. Sahur itu ya. Sahur itu penting. Selain memang menambah pahala nih dok. Oh ya, menyempurnakan jelas. Ya, menyempurnakan. Walaupun boleh tidak sahur. Iya. Menurut ini apa ibadah puasanya kan boleh tidak sahur. Tetapi sangat saya anjurkan itu sahur. Sahur dan sedekat mungkin dengan imsak. Oke. Nah, bagaimana seberapa banyak sahur itu? Sahur banyaknya yang dimakan sama dengan Anda sarapan. Sebagai ganti kita sarapan. Ya, jadi tidak terlalu sedikit karena males ya masih ngantuk, hanya minum air putih. Tidur tuh. Tidur aja. Atau terlalu banyak karena takut ini kan nanti siang nggak bisa makan nih, sehingga makannya banyak. Jadi untuk volumenya itu seperti biasa, makan kita seperti biasa. Seperti sarapan biasa ya dok? Seperti sarapan biasa. Ya, gampangnya seperti itu. Kalau Anda datang ke ahli gizi lebih detail lagi. Tapi ini praktisnya. Anda sarapan seperti itu lakukan pada saat imsak, ya. Lakukan pada saat sahur. Plus ini untuk bapak-bapak, mohon maaf, mungkin yang ada kebiasaan merokok, jangan merokok. Ini khusus nih dok ya, khusus Ya, yang jangan merokok, ya, jangan merokok. Karena kalau Anda merokok pada saat sahur, nikotinnya itu menyebabkan mah. Okay. Jadi ada orang ya yang puasanya nggak kuat sakit mah, bisa jadi karena dia punya kebiasaan merokok. Nah itu ya. Nah ini yang di bawah bapak. Yang di belakang layar juga nih. Ya. Terus kemudian makan makanan yang tidak merangsang. Oke. Maksudnya gimana dok? Tidak merangsang lambung. Contoh yang kecut dan pedas. Hindari itu pada saat sahur. Saya suka itu nanti. Ada tipsnya. Ada tipsnya ya. Jadi pada saat sahur kita makan yang cukup, gizi yang cukup. Kemudian jangan makanan-makanan yang merangsang, pedas dan kecut itu, kemudian tidak merokok. Katanya jangan yang terlalu berat juga dok, makanannya gimana tuh dok? Tidak terlalu berat. Maksudnya itu kayak sama kebanyakan nasi. Itu yang tadi itu ya. Okay. Jadi sesuai dengan apa yang kita makan pada saat sarapan. Praktisnya seperti itu ya. Setelah itu imsak. Setelah itu sholat subuh. Ini lagi tips lagi. Setelah sholat subuh jangan tidur. Ini biasanya kalau udah mager, ngantuknya masih memang, iya. Saya tidak menyalahkan, memang enak sekali. Daya tarik kasur itu. Enak sekali habis sholat subuh tidur, enak sekali. Iya. Tapi saya anjurkan jangan. Kenapa? Karena pada saat Anda tidur, maka parasimpatis itu lebih dominan daripada simpatis. Parasimpatis itu mempercepat kerja usus. Sehingga Anda bangun tidur jam 9 sudah lapar karena sudah dicerna secara cepat. Berarti saat tidur itu dicerna ya makanan? Dicerna lebih cepat. Kalau kita tidur, pencernaan kita lebih cepat. Tapi kalau kita terjaga seperti ini, pencernaan kita lebih lambat, simpatis yang lebih dominan. Ya. Jadi kalau kita ingin berpuasa secara nyaman, tidak terasa lapar, jangan tidur. Saya ngantuk, nanti ada tipsnya. Nanti ya. Nah, setelah jadi sholat subuh, baca Quran, ibadah, pemerintah ngasih. Biasanya kan agak masuk kantor agak lama dikit ya. Tapi kalau yang mungkin tidak ada secara bekerja secara informal, bekerja seperti biasa.
mungkin para pedagang ke pasar seperti biasa, laksanakan seperti biasa, itu lebih bagus, ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita menghindari tidur, insya Allah bisa sampai siang, itu tidak terasa lapar. Ya, jadi nah ini tips yang jadi harus dicatat. betul. Jadi kalau bisa hari selama Ramadan itu kegiatan kita diperbanyak. Justru diperbanyak. Supaya bukan malah enak-enak tidur gitu. Kenapa? Kalau kita kegiatan banyak maka simpatis lebih dominan. Kalau simpatis lebih dominan, parasimpatis tertekan. Kalau parasimpatis tertekan, maka pencernaan itu bekerja lebih lambat sehingga kita tidak terasa lapar. Karena masih tersimpan nih. Iya, termasuk asam lambung tidak keluar. Oke. Jadi tidak akan sakit mah, gitu ya. Nah, setelah zuhur, kalau yang ingin istirahat silahkan. Ada kalau sesuai untuk mencari pahala mungkin sebelum zuhur mau tidur sebentar boleh, atau setelah zuhur istirahat sebentar boleh, ya. Nah, kemudian masuk ke asar, ya seperti biasa asar dilanjutkan. Nah, habis itu maghrib. Nah, ini lagi berbuka. Di saat buka puasa. Nah, buka puasa. Ini juga tips. Gimana ya, tuh, Dok? Tips. Yang pertama, buka puasanya itu harus bijaksana. Nah, bagaimana berbuka dengan bukan emosional? Oke, paham. Iya, karena nggak kan semua makanan karena ibu kita, istri kita itu kan sangat menyayangi kita, sehingga meja itu penuh dengan makanan. Kasihan kita puasa 1 hari, meja itu penuh dengan makanan, ya. Jangan emosional, jangan dimakan semua. Kenapa? Karena baru dari pagi sampai sore itu tidak bekerja seperti biasa, lebih banyak kosong. Terus kalau kita masukkan makanan secara mendadak, maka dia seperti kaget ya, karena selama ini nggak ada yang masuk. Ya, karena gerakannya kan sudah tidak bekerja karena tidak ada isinya, jadi istirahat. Tiba-tiba Anda bangunkan suruh bekerja. Nah, ini dan bekerja keras. Ya, ini yang menyebabkan nanti sakit emah, perut dan sebagainya. Jadi pada saat pertama berbukalah dengan yang manis. Nah, berarti ini bukan cuma sekedar jagung aja ya? Bukalah dengan yang manis. Kenapa? Gula darah kita itu pada titik terendah. 1 hari kita tidak makan, gula darah kita titik terendah. Kita naikkan, tetapi jangan naik terlalu tinggi, karena nggak baik. Gula darah naik curam itu tidak bagus. Mungkin manisnya juga jangan yang sembarangan. Ya, contoh mungkin teh manis 1 gelas. Ya. Kalau saya ngomong kurma, nanti semua orang kurma nanti mencari, saya nggak ini kesulitannya. Salah juga. Yang penting manis. Ya, manis, dan itu jangan terlalu banyak. Ya, kurma beberapa biji, bukan beberapa piring ya. Kurma beberapa biji. Ganjil biasanya tuh, Dok? Boleh, ya ganjil. Tapi kalau ganjilnya 21 juga terlalu banyak ya. 35, ya 35. Kemudian yang penting jangan sampai kenyang dulu. Terus kemudian minum teh itu ya sebesar ini aja ya, bukan 1 baskom contohnya ya. Jadi bilang 1 gelasnya besar banget. Nah, ya. Terus yang penting ini jangan minum es. Es justru nggak boleh. Nggak boleh. Karena malah nyari yang seger-seger. Iya dong. Lapar mata kan es ya, di jalan beli apalagi kalau ini esnya yang ada embun-embunnya ini luar sekali, enak sekali kan. Tapi nanti dulu, apakah dilarang? Tidak. Waktunya nanti saya kasih tips. Ya. Jadi makan makanan yang manis, jangan terlalu banyak, minum secukupnya. Kenapa? Yang penting minum, dehidrasi kita. Jadi kita isi tubuh kita dengan cairan, kemudian kita naikkan gula darah secukupnya. Dengan yang manis tadi. Jangan minum es. Karena es itu yang membuat nanti kita batuk. Berarti minumnya yang air biasa. Biasa saja. Kalau Anda ini, saya sarankan lebih sesuai yang hangat. Malah yang hangat. Kenapa? Tubuh kita tuh panas, sudah 1 hari panas. Kalau kita akan masukkan dingin, kaget ya. Ya, kemudian kalau kita masukkan dingin juga, kenapa sih es itu enak ya? Tetapi Anda tidak menyelesaikan masalah. Es itu di air dingin ya, bukan hanya es ya, mungkin
teh yang dingin, Yeah. kulkas itu jangan. Kenapa? Begitu kena dingin, kita merasa nyaman, padahal Anda masih dehidrasi. Oke. Sehingga kita walaupun sudah dehidrasi, tapi kita udah malas minum. Maka dari itu yang hangat, karena posisi tubuh kita kan dalam keadaan masih panas waktu itu, ya. Nah, setelah itu makan yang manis, sholat maghrib. Langsung sholat dulu. Iya. Itu setelah makan yang manis kemudian minum sedikit. Minum secukupnya. Itu langsung Secukupnya, sholat dulu. sholat. Makannya nanti dulu, dok. Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Kita kan ingin berkelanjutan, gitu ya. Nah, bukan berarti yang disediakan sama istri atau sama ibu kita itu tidak dimakan. Dan ada caranya, ya. Setelah kita sholatlah seperti biasanya. Kalau seumpama sholat maghrib biasanya 10 menit. Oke. Ya, zikir biasanya 5 menit, ya. Lapar cepet pulang. Enggak, seperti biasa, ya. Kemudian karena kita sudah rehidrasi, gula darah sudah naik, jadi kita nggak perlu khawatir. Perkara lapar itu kan cuman emosi saja itu. Nah, setelah kita sholat maghrib, barulah kita makan. Seberapa banyak? Kan biasanya balas dendam ada kan? tempe ambil. Nah, ada yang semua yang di meja itu ambil kan, semua yang di meja habis makan semua kolak semua semua satu meja habis kan. Ya, jadi tipsnya adalah makan seperti biasa, volumenya seperti biasa. Walaupun di situ ada spesial, mungkin jenisnya spesial itu boleh saja, tetapi volume tetap. Seperti kita makan sore biasa, ya. Jadi kalau satu piring 2 sendok sayur, ya. Jadi tetap kita bicara ini, kita tidak bicara makanan sehat itu apa saja, ya. Jadi tetap makan seperti kita biasa, dan tentunya yang makanan sehat dengan proporsinya seperti itu. Intinya jangan berlebihan ya, dok. Intinya jangan berlebihan, ya. Kita makan, kemudian minum seperti biasa, ya. Jangan terlalu kenyang. Bukan jangan kekenyangan. Kenapa? Kalau kita kekenyangan semua dimakan, ya, pencernaan itu membutuhkan tenaga. Pencernaan, kalau tenaga itu dapat dari mana? Pembuluh darah yang masuk ke situ, sehingga pembuluh darah itu pencernaan itu membuka semua. Bekerja lebih keras. Apa yang dikalahkan? Darah yang di otak diturunkan untuk ke perut. Akhirnya apa? Ngantuk. Sering banget. Iya. Saya juga selama ini masih banyak salahnya nih, dok. Iya, makanya kalau orang habis buka puasa, enaknya memang ngantuk sampai kipasan. Walaupun terawih, ngantuk begitu. Iya, jadi nggak khusyuk malah. Nggak bisa terawih nanti. Iya. Kalau kita ingin terawih ibadah kan seperti itu supaya nggak malas, ya. Jadi makan seperti biasa. Supaya apa? Supaya pembuluh darah itu yang di otak tetap lancar, tidak pindah ke perut. Nah, jadi makan seperti biasa, ya. Minum seperti biasa dan sebagainya. Kemudian kita kalau mau terawih silakan, ya. Sholat isya terawih ikuti. Nah, sepulang dari terawih itu baru kita bisa lanjutkan makan yang lain. Kalau seumpama ada kolak, ya, ada es buah, boleh. Nggak apa-apa, nggak akan pilek itu. Apa aja yang bertahap kan. Kita punya waktu itu sampai malam kan. Habis terawih sampai malam bertahap seperti itu. Sehingga gula darah itu naiknya itu tidak melonjak tinggi terus turun, ya. Jadi stabil seperti itu. Nah, ini catatan bahwa tips saya ini dari sahur sampai selesai tadi berbuka itu untuk orang yang sehat. Oh, ada tips beda lagi? Kalau untuk contoh orang yang kencing manis, nah itu beda lagi. Atau orang yang harus minum obat, ya. Nah, itu saya sarankan itu temui dokter Anda. Bagaimana? Ya secara garis besar sih lihat dulu. Kalau saya punya kencing manis berapa gula darahnya, biasanya 200 tapi terkendali dengan obat, ya boleh-boleh saja menggunakan tips ini. Tetapi kalau contoh orang dengan gagal ginjal dan sebagainya ini harus dimodifikasi. Ada tips khusus? Silakan Anda temui ke dokter yang biasa Anda temui. Dan tetap, ya, selama bulan puasa kalau bisa tidak merokok. Merokok itu yang membuat mah. Iya.
ya. Iya. Terutama saat sahur tadi. Iya. Pulang tarawih pun Sebenarnya kita hindari. Jangankan saat puasa, ketika tidak puasa aja. Justru pada saat puasa, ya, pada saat puasa ini kita latihan tidak merokok. Iya. Kalau sudah 1 bulan kita tidak merokok, mudah-mudahan kita bisa hindari, bisa menghindar dari rokok selama seterusnya seperti itu. Nah, tips yang tadi dok kan kata dokter untuk teman-teman yang sehat nih, kita yang sehat semuanya. Tapi apakah bisa digunakan untuk yang punya penyakit mah juga? Justru sehat nanti. Justru makin sehat. Justru makin sehat. Okay. Saya sering banyak teman saya seperti itu, sakit mah nggak puasa. Seperti cara saya seperti itu ya. Itu sakit mah seperti pada saat seperti biasa gini tidak sakit mah, tetapi kenapa pada saat puasa kok justru sakit mah? Nah, berarti kan salah. Berarti puasanya yang tidak benar. Cara menjalankan puasanya. Justru pada saat Anda puasa ini, mah Anda sudah banyak saya temui, mah itu justru nggak muncul. Karena makannya jadi teratur ya dok. Makannya jadi teratur. Betul. Ini perutnya terbiasa. Betul. Menerima makanan di jam ini ya, porsi sekian. Betul, ya. Jadi malah lebih enak gitu ya dok. Iya, seperti itu. Oke. Nah terus dok, gimana untuk teman-teman atau kita semua yang memang punya kebiasaan olahraga di bulan puasa pengen tetap olahraga gitu kan produktif banget sampai olahraga pun tetap gitu. Gimana tipsnya? Jadi begini, olahraga itu adalah kebiasaan yang baik. Oke. Jadi kalau puasa jangan karena puasa kebiasaan baik itu tidak dilakukan. Oke dok. Ya, orang yang sudah biasa olahraga lanjutkan olahraga kembali. Tinggal pindahkan saja. Apa sih yang ditakuti pada saat puasa olahraga? Apa yang ditakuti? Apakah takut tenaga kita habis? Iya. Sebenarnya enggak. Jadi pada saat kita sahur, ya makanan kita disimpan dalam bentuk glikogen. Itu cukup untuk 1 hari, walaupun Anda olahraga. Yang ditakutkan puasa pada saat olahraga adalah dehidrasi. Itu yang dihindari. Jadi puasa itu sebenarnya bukan jangan takut tenaga kita habis pada saat puasa, tidak. Pada saat puasa itu kita hindari dehidrasi. Karena yang awal muncul masalah kita kalau kita tidak makan minum adalah dehidrasi, bukan tenaga turun, tidak. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat puasa dan kita ingin olahraga untuk menghindari dehidrasinya, apa itu? Tariklah waktunya ke belakang. Oke. Jadi tidak yang biasa melakukan olahraga pagi hari, jangan lakukan pagi hari. Lakukanlah pada sore hari. Sore menjelang buka. Sore menjelang, ya jadi seperti itu. Tenaga enggak, tenaga pasti masih ada. Nah, ada lagi, ada catatan lagi bahwa harus berhenti olahraga, termasuk selesai cooling down. Kan olahraga itu ada warming up. Kemudian olahraga exercise, kemudian cooling down. Nah, harus cooling down selesai minimal 1 jam sebelum buka puasa. 1 sampai 2 jam. Minimal 1 sampai 2 jam sebelum buka puasa. Jangan kemudian olahraga masih kemudian ada azan, terus pulang makan. Nah, itu tidak. Kenapa? Karena pada saat olahraga itu simpatis lebih dominan. Parasimpatis itu tidak dominan, sehingga usus itu benar-benar istirahat. Ya, olahraga itu usus istirahat, terus kemudian Anda tiba-tiba diisi, itu perut itu tidak siap, sakit perut nanti. Malah jadi nggak baik. Ya, jadi kenapa harus dikasih waktu 1 sampai 2 jam. Bukan berhenti olahraganya, tapi selesai cooling down. Cooling down itu 1 jam sebelum minimal 1 jam sebelum buka puasa. Bukan olahraga berhenti 1 jam sebelum puasa, tidak. Cooling down-nya ya. Nah, cooling down selesai satunya. Oke, berarti aman ya dok ya. Kalaupun mau olahraga di saat bulan puasa tetap aman. Ada caranya tapi. Ada caranya. Yang pastinya cooling down-nya itu ketika kita olahraga sebelum menjelang buka puasa. Waktunya sore. Cooling down-nya itu sekitar 1 sampai 2 jam sebelum buka puasa. Jangan langsung setelah selesai olahraga azan langsung lari pulang. Perutnya kaget ya. Itu jadi nggak sehat, malah sakit perut tadi seperti itu. Oke, nah dok, berarti sebenarnya dari apa yang dokter jelaskan itu kita bisa mengambil ini pelajaran gitu ya dok ya, bahwa apa yang diajarkan di agama kita sebenarnya sudah lengkap itu, ya sudah sempurna. Kita sudah sempurna ya, ibadah yang dianjurkan dilakukan, apalagi ini adalah ibadah wajib, memang baik gitu untuk kita gitu ya dok ya.
Oke, mungkin itu aja dok yang kita bahas. Terakhir mungkin saya ada Oh, pesan, iya, boleh. Closing ya, statement, saya dok. pesan ya. Nah. Jadi puasa Oke, itu bukan berarti kita dengan puasa itu menjadi beban. iya. Tidak. Nggak boleh. Nggak boleh. Puasa adalah momen kita untuk bertambah sehat. Puasa adalah momen kita untuk tambah produktif. Produktif dalam arti lebih kreatif, juga produktif dalam hal ibadah. Jadi ini salah satu momen kita untuk meningkatkan produktivitas kita seperti itu. Dan juga ibadah tentunya. Iya. Nah, karena puasa ini memang sebenarnya membuat tubuh kita lebih sehat. Betul Banyak sekali. Penyakit yang justru salah satu caranya adalah dengan sering melakukan Berpuasa. puasa gitu Betul ya. sekali. Tidak hanya di bulan Ramadan, Betul mungkin sekali. Senin Kamis, puasa Iya, dan lain betul sebagainya. sekali. Oke, terima kasih banyak Iya. dokter untuk pelajarannya hari ini. Ini tips-tipsnya luar biasa banget. Semoga bisa diterapkan oleh teman-teman sahabat sehat semua di rumah. Kita ketemu lagi untuk episode-episode berikutnya Ya, dokter ya. insya Allah. Jangan capek untuk Insya memberikan Allah. berbagi ilmu kepada Insya sahabat Allah, sehat. iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam. Salam sehat, sehat dimulai dari saya.